Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya di playlist HTML dan CSS. Oke. Di video ini kita akan belajar membuat link dan button. Nah, untuk link itu kita menggunakan tag A atau anchor yang mempunyai atribut href. Href ini berisi link untuk halaman yang akan dituju, kemudian targetnya bagaimana link itu dibuka, apakah di tab itu sendiri atau di tab lainnya. Kemudian untuk button kita menggunakan tag button, ada tag pembuka dan tag penutupnya, tag penutup. Dan button ini mempunyai atribut type yang mempunyai 3 value. Yang pertama itu submit, kemudian button dan juga reset. Nanti akan kita lihat satu persatu contohnya. Oke, langsung aja kita ngoding. Baik, saya sudah ada di folder HTML dasar yang kita buat sebelumnya di video-video awal. Di sini kita buat kita tambah satu file yang kita beri nama home.html. Kemudian kita buat satu lagi dan kita beri nama about.html. Baik, kita akan mencoba menghubungkan dua halaman. Yang pertama home, kita buat dulu template HTML-nya, kita beri judul home. Kemudian bodinya berisi H1, Anda berada di dalam home. Oke. Kemudian about sama saja. Judulnya kita buat about, kemudian berisi H1 yang isinya itu Anda berada di halaman about. Oke, kita akan menghubungkan kedua halaman ini dengan menggunakan link dengan tag A. Nah, untuk hrefnya, karena kita berada di file home, maka kita akan mengisinya dengan halaman about, halaman tujuan kita. Oke. Di sini nama linknya kita buat about. Oke. Kemudian di about ini kebalikannya, kita buat link menuju ke halaman home. Kita beri nama home. Oke. Setelah seperti ini, kita buka di browser. Oke, bagi kawan-kawan yang belum menginstal extension untuk membukanya di
membuka halaman HTML di browser, teman-teman bisa menuju ke menu extension di sini. Kawan-kawan bisa pilih live server. Yang ini kawan-kawan install aja. Nah, bedanya dengan open in browser, kalau kita pakai live server ini, maka jika ada perubahan di codingan kita, maka halaman websitenya itu akan otomatis di refresh. Jadi kita nggak perlu tekan tombol refresh lagi gitu. Oke, di sini dapat kita lihat kita berada di halaman home, di localhost. Kita berada di halaman home HTML. Kemudian di sini ada link. Nah, kalau kita klik link ini, nah maka secara otomatis kita akan beralih ke halaman about. Dan di sini juga ada link untuk menuju kembali ke halaman home. Oke. Nah, untuk link itu sendiri kita bisa dapat menghubungkan halaman yang ada di website kita sendiri atau dengan website orang lain. Contohnya seperti ini. Di halaman home ini kita buat link baru yang menuju ke YouTube misalkan. Oke. Nah, link YouTube-nya sudah langsung kelihatan, jadi kita nggak perlu refresh lagi karena kita menggunakan extension yang namanya live server tadi. Oke, kalau kita klik YouTube ini, maka kita akan beralih ke berandanya YouTube. Oke, begitu. Nah, kembali lagi ke codingan kita. Jadi untuk membuat link ini seperti yang kita lihat di slide sebelumnya, link ini mempunyai dua atribut. Yang pertama href dan kemudian ada yang namanya target. Nah, target ini kita menentukan mau dibuka di mana link yang kita klik itu. Apakah di halaman itu sendiri atau kita buat tab baru. Nah, secara default ketika kita klik sebuah link, itu dia akan dibuka di tab itu sendiri. Nah, di tab itu sendiri. Kalau kita ingin membuka link itu di tab lain, maka kita ubah targetnya ini menjadi blank. Kita save. Ini yang di link yang ada di YouTube. Nah, ketika kita klik link YouTube ini, maka otomatis akan dibuat tab baru untuk membuka YouTube. Oke ya. Oke. Jadi untuk cara membuat link sepertinya sudah cukup dulu. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara membuat button. Oke. Kita tandain dulu di sini link.
kemudian button, di sini button, kita komentari biar lebih mudah kita lihatnya. Oke, button ini ya dia berupa tombol ya. Kalau kita bikin button tipenya itu button, kemudian di sini kita buat tombol, nama buttonnya itu tombol. Baik, kita lihat di halaman web. Nah, udah muncul tombol. Nah, ini kenapa ke samping? Karena tombol ini secara default displaynya itu inline, bukan block. Nah, kalau kalian masih bingung apa itu inline dan block, kita akan mempelajarinya di materi berikutnya, di materi tentang CSS. Untuk sekarang kita ya paham-pahamin aja. Nah, tombol ini jika kita klik itu belum terjadi apa-apa karena memang kita belum menambahkan yang namanya event. Ketika tombol ini diklik, maka apa yang akan terjadi? Nah, untuk melakukan itu kita perlu menambahkan JavaScript di dalam codingan kita. Tapi karena kita belum membahas bahasa JavaScript, maka untuk saat ini kita cukup tahu saja bagaimana cara membuat tombol. Nah, tombol itu sendiri mempunyai 3 tipe ya. Yang pertama button, yang kemudian ada yang namanya submit. Nah, tipe submit ini digunakan pada form biasanya ketika kita sudah mengisi form, misalkan nama, email, kemudian kita klik tombol kirim, maka itu pasti tipenya submit. Dan submit ini memang biasanya digunakan di form. Nah, kemudian ada yang namanya reset. Reset ini digunakan juga biasanya di form untuk mengosongkan formnya itu sendiri. Misalkan kita sudah mengisi formnya dengan nama, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Misalkan kita ingin mengosongkan semua form itu, maka kita menekan tombol yang tipenya reset. Oke. Baik, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin ada yang kurang paham, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.